Ini dari Masjid Jami ya, Karanganyar ya. Gak usah duduk, di atas saja. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Memegang kemaluan di dalam kita mau sholat, batal wudhu atau tidak batal wudhu? Batal. Apa? Batal. Jadi kalau saya habis wudhu megang kemaluan batal. Batal. Bapak-bapak saksi ya, Mas Adi ngomongnya apa? Batal. Yakin ya? Yakin. Yakin kan? Yakin. Sekarang Mas Adi saya tanya, ada hadis Nabi Mas Adi. Hadisnya ngomong begini. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadaqarahu? Ya Nabi, gimana kalau ada seseorang memegang kemaluannya habis wudhu? Ayung kidul wudhu, apakah membatalkan wudhu? Fima makna? Kata Rasulullah, la innama huwa bid'atun minka. Ndak, memegang kemaluan itu kayak kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Kayak memegang sini, memegang sini, memegang sini, sama kulitnya. Jadi ndak batal ya Nabi? Ndak. Hadisnya sahih. Batal atau tidak? Jangan ketawa Pak, ini ilmu. Batal. Antum menentang hadis Nabi. Nabi mengatakan ndak batal loh. Ana ndak butuh senyuman antum. Batal enggak? Batal. Lihat dia menentang hadis Rasulullah SAW. Batal enggak? Ya, batal. Antum habis ini sholat taubat. Tadi hadisnya ndak batal. Kalau beliau mengatakan ndak batal, atau antum mengatakan batal, kalau beliau misalkan ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan tidak batal setelah saya sampaikan hadis, angkat tangan Pak. Tidak batal, antum sini. Beliau mengatakan batal, antum mengatakan batal atau tidak batal? Gak batal. Nggak batal. Beliau mengatakan tidak batal tuh ngikutin Rasul dia Mas. Antum cukupnya panjang dan ngikutin Nabi. Antum mengatakan tidak batal. Ada hadis Rasulullah. Hadisnya begini. Man masadaqarahu falyatawaddo, kata Nabi. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Batal atau tidak batal? Gak batal. Tidak batal. Tuh, tadi hadis Rasulullah loh. Ini dua-duanya kayak gini karakternya. Batal tidak batal? Gak. Tidak batal. Mas Adi balik tempatnya. Faisal balik tempatnya. Walaupun jawabannya salah, tapi saya ustadz yang baik hati. Yang satu mengatakan tidak batal, yang satu mengatakan batal. Sebenarnya loh itu kok hadis yang kontradiktif. Jangan ngomong gitu. Itu yang ngomong baginda Nabi Kanjeng Rasulullah. Nggak ada yang kontradiktif. Nah terus hadisnya beda Ustadz. Jangan gitu. Makanya kalau Iqra 1 jangan ikut ngomong. Iqra 1 nggak naik-naik, itu pun Iqra 1 karena Ustadznya kasihan nggak Iqra. Maka sesungguhnya ketika para ulama menyampaikan tentang masalah ini, para ulama itu berkata, Nabi itu tidak mungkin ada mutanakid. Nabi itu tidak mungkin kontradiktif dalam perkataannya. Lah dua hadis tadi gimana? Jangan buru-buru emosi. Maka sesungguhnya di situ ada 3 madhab. Diterangkan dalam kitab Ithaf Dawil Masair. Ada yang namanya madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu ada yang menguatkan hadis yang mengatakan batal. Ada yang menguatkan hadis yang mengatakan tidak batal. Dua-duanya diterima. Ada yang mengatakan dengan madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu dilihat mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Itu namanya madhabun nasakh. Tapi di antara 3 madhab itu saya memilih madhab yang ketiga. Ada yang memilih madhab kedua, ada yang memilih madhab pertama. Tidak ada masalah. Kalau saya ditanya, Ustadz milih yang mana? Madhab ketiga. Madhab ketiga itu gimana? Imam Malik berkata begini, kalau kamu memegang kemaluannya dengan syahwat, batal. Kayak tadi Mas Adi, karena Mas Adi memegang dengan syahwat. Bercanda Mas. Gak apa-apa, untuk ilmu pahala antum besar. Cuma nanti diingat orang itu Mas Adi ya yang memegang dengan syahwat. Tapi kalau memegangnya, bagi yang memegang kemaluan tidak batal, berarti memakai hadis yang kedua. Apa yang kita dapatkan dan kita peroleh dalam persoalan ini? Disinilah kita harus mengerti.
Jangan buru-buru untuk kita menyalahkan. Maka inilah pentingnya kita di dalam proses kita belajar itu, kita harus mengerti perbedaan para ulama. Yang terpenting Bapak dan Ibu sudah mulai memahami message-nya, pesannya. Ayolah kita menjadi hamba yang bersaudara.